Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ittala'tu, aku telah melihat fil jannati, di dalam surga, para itu aktsar aliha, maka aku melihat kebanyakan ahli surga al-fuqara adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu, dan aku menengok binari, di dalam neraka, fara itu, maka aku melihat aktsar aliha, kebanyakan ahlinya an-nisa, adalah wanita-wanita. Al-Bukhari wa Muslim. Masyaallah. Ini hadis ini untuk supaya kita ini jangan terlalu tergiur dengan kekayaan. Karena justru orang-orang yang paling banyak ke surga itu orang fakir. Memang kekayaan itu ada fadilahnya. Kalau kekayaan itu digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi yang lulus dalam ujian kaya itu lebih sedikit daripada yang lulus dengan ujian kefakiran, kan gitu, jadinya gitu kan. Karena orang kaya itu kalau taat pada Allah juga akan beruntung, orang fakir juga begitu juga. Kalau maksiat kepada Allah, orang kaya juga rugi, orang fakir juga rugi, sama aja. Cuman kalau diibaratkan ini ujian, orang kaya itu yang lulus lebih sedikit sehingga lolos masuk surga. Orang fakir yang lulus lebih banyak. Maka berarti orang itu kalau kaya itu potensi untuk tidak lulus itu jadi lebih besar. Maka orang-orang dulu takut dengan kekayaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua kali itu kita ini harus tahu fakir miskin itu sudah ditulis. Orang itu sebelum lahir ke dunia itu sudah ditentukan rizkinya. Orang itu mau jadi kaya, mau jadi miskin, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kewajiban kita ini bukan kalau kita miskin bagaimana jadi kaya, bukan kalau kita ini kaya bagaimana jadi miskin, bukan itu kewajiban kita. Kaya miskin itu bukan di tangan kita, itu semua sudah ditakdir oleh Allah. Tapi yang menjadi kewajiban kita ini bagaimana kita ini menyikapi kefakiran atau menyikapi kekayaan itu dengan cara yang benar. Bagaimana kekayaan itu untuk taat, kemiskinan untuk taat pertama kali. Kedua kali jangan dianggap kekayaan itu satu keberhasilan, kemiskinan satu musibah. Musibah dan keberhasilan itu taat atau tidak taat itu. Kalau datang malam, kewajiban kamu bukan bagaimana menjadikan malam itu siang. Kalau datang siang, bukan kewajiban kamu mendatangkan malam. Siang malam itu bukan urusan kamu.
Kewajiban kamu tuh bagaimana taat kepada Allah waktu siang, taat kepada Allah waktu malam. Walaupun taat dan tidak taat itu pun juga sudah ada takdirnya sebetulnya, tapi ini dalam lingkup ikhtiar manusia. Ada takdirnya tapi kita ini diperintahkan untuk ikhtiar. Nanti ujung-ujungnya ya kembali pada takdir lagi. Tapi kalau siang malam ini tidak ada kaitan dengan ikhtiar kita. Kita tidak akan ditanya oleh Allah kenapa siang, kenapa malam. Tidak akan ditanya kenapa kamu kaya, kenapa kamu miskin. Yang ditanyakan adalah apakah kamu taat waktu kaya, apakah kamu taat waktu miskin. Itu yang kamu ditanyakan. Nanti kalau tuh saya itu kaya itu Pak, bisa bikin pesantren, bisa bangun masjid. Nanti kalau saya miskin kan nggak bisa, ya nggak? Kayaknya bener ini sudah pemikiran ini. Allah tidak akan menanyakan kamu mengenai itu. Allah itu bangun langit, bangun bumi itu nggak minta tolong kamu kok. Kalau Allah mau bangun masjid sebesar negara Indonesia, sebesar seluruh alam juga Allah kuasa. Ya. Jangan itu yang kamu pikirkan. Allah kuasa berbuat apa saja. Yang dipikirkan itu apa yang akan ditanyakan Allah pada kamu. Apa yang telah kamu buat dengan kekayaan kamu, apa yang telah kamu buat dengan kemiskinan kamu. Itu yang kita pikirkan. Nanti kalau saya berjuang terlalu capek, nanti mati, umat bagaimana kalau saya mati? Ya enggak apa-apa kamu mati. Kelihatannya sejak kamu hidup itu malah umat merosot kok. Jangan kamu takut mati gara-gara nanti kalau mati saya bagaimana umat merosot. Enggak apa-apa. Kalau kamu mati Allah tidak mati. Allah tetap hidup, yang ngatur jagat itu tetap Allah. Yang kamu pikirkan bagaimana taat pada Allah itu aja. Enggak usah mikir-mikir begitu itu. Begitu bagaimana taat pada Allah itu aja. Dalam segala urusan kita yang kita pikir bagaimana kita taat sudah. Yang lain-lain itu kalau Allah menghendaki mudah saja, kalau tidak menghendaki tidak akan terjadi. Nanti kalau saya dakwah orang-orang tidak mau bagaimana? Loh, tidak mau atau mau itu bukan urusan kamu. Kamu dakwah taat pada Allah. Kalau Allah menghendaki orang mau ya mau, kalau Allah menghendaki enggak mau ya enggak mau. Itu bukan urusan kamu. Urusan kamu itu yang penting taat sudah. Ini dunia ini cuma ujian 60 tahun 70 tahun. Kalau umur panjang itu, kemudian kita dipanggil oleh Allah, akan ditanya apa yang telah kamu buat. Bukan bagaimana keadaan dunia. Itu saluran air sudah jadi belum, jalannya sudah jadi belum, jembatan, tidak akan ditanya itu. Kamu akan ditanya bagaimana iman kamu, bagaimana amal kamu, salat belum, puasa enggak, maksiat atau tidak, itu yang ditanya. Keadaan-keadaan ini akan ditanya. Keadaan-keadaan ini memang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Tidak akan ditanyakan oleh Allah kenapa siang, kenapa malam. Tidak akan ditanyakan. Mau ya Wan? Jadi orang itu yang benar itu cara berpikir itu. Doa juga begitu, yang penting doa. Kenapa doa? Perintah Allah. Jadinya bagaimana? Bukan urusan kamu. Yang penting Allah perintah doa, kita doa sudah.
Maka ada seorang ulama itu menghadapi masalah yang sangat sulit. Maka teman-temannya datang menanyakan masalahnya itu gimana itu, kamu dapat kelihatannya dapat masalah yang sangat sulit. Kok kamu nggak ngasih tahu kami kan berpikir untuk membantu gimana. Masalah saya itu sudah saya sampaikan kepada yang bisa menyelesaikan, yang maha bijaksana. Kepada Allah sudah saya laporkan dan Allah sudah tahu, nggak ada laporan pun juga Allah sudah tahu. Terserah Allah mau diapakan. Ya. Orang itu nggak usah bingung menghadapi kehidupan ini. Serahkan semuanya kepada Allah. Sibuk dalam taat siang dan malam. Dah, itu aja. Ngaji itu capek nggak ngaji? Siapa yang ngaji? 10 tahun? Siap? Insyaallah. Santri baru ini loh. Siap? Santri lama? Bagaimanapun capeknya ngaji sampai pantat kamu peok, ya, itu sudah nggak ada apa-apanya dibanding kursi-kursi dari cahaya yang Allah sediakan di surga Allah. Kamu sudah duduk di sana, ternyata tidak capek sama sekali. Maka dalam hadis yang lain, pada hari kiamat Allah panggil manusia yang paling enak hidupnya di dunia. Orang yang paling enak lah, orang kaya, ganteng, sehat, banyak penggemarnya, gitu, terkenal, gitu. Hidupnya tenang, tentram, bahagia, dipanggil. Kamu ini orang yang paling enak di dunia ya? Betul. Allah perintahkan malaikat, coba ini celupkan di neraka sebentar. Disuruh lup, tarik lagi. Terus ditanya lagi, kamu itu dulu orang yang paling enak ya? Oh enggak ya Allah, saya enggak pernah merasakan keenakan sama sekali. Jadi enaknya di dunia yang sekian lama itu lupa semua ketika dicelup di neraka itu.